Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari chapter 10, masih dengan tema yang sama, yaitu property plant and equipment. Tapi kali ini di chapter 11 kita akan membahas mengenai depreciation, impairments, and depletion. Teman-teman pasti masih familiar dan ingat ya dengan tiga istilah ini. Oke, kita bahas sedikit saja karena ini sifatnya mengulang. Jadi ini adalah outline chapter 11. Kita akan mempelajari depreciation, impairments, kemudian ada depletion, revaluation, dan yang terakhir adalah presentation and analysis. Apa sih bedanya antara depresiasi, impairment, depresi, revaluasi, dan bagaimana sih dia presentasinya di laporan keuangan? Definisi dari depresiasi. Jadi seperti teman-teman tahu, depresiasi ini adalah istilah khusus untuk long live asset atau aset yang berwujud ya, tangible asset. Sedangkan nanti kalau kalian ketemu amortisasi atau amortization itu untuk aset tidak berwujud. Dan yang terakhir adalah depletion atau deplesi itu untuk aset berupa mineral resource sumber daya alam. Nah, depresiasi ini sebenarnya apa sih? Kalau kita tahu di bahasa Indonesia kan dia artinya penyusutan ya. Jadi sebenarnya penyusutan itu adalah alokasi. Ketika kita beli aset senilai sebut saja 1 juta dolar gitu ya, atau 500 ribu dolar. Nah, aset itu kan kita masukkan di neraca, ya nggak sih? Nah, sepanjang umur aset, kita kan akan memakai terus aset itu. Misalnya, aset itu berupa kendaraan. Pastinya kita pakai, dan dia nilainya akan turun. Nah, penurunan nilainya itu dialokasikan ke biaya. Jadi yang tadinya di aset 500 ribu dolar, sepanjang pemakaian akan kita kurangin seiring dengan kita pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan itu akan jadi biaya. Makanya namanya biaya penyusutan. Kenapa sih aset itu harus disusutkan? Karena logikanya adalah ketika kita beli dan ketika sudah dipakai, pasti kapasitasnya berubah, pasti produktivitasnya untuk menghasilkan revenue akan menurun, kemudian kondisi fisiknya akan semakin menurun, kemudian semakin lama juga nanti sudah usang dan bisa digantikan dengan yang baru. Makanya harus didepresiasi. Ya, jadi ini pengertiannya systematic and rational manner, cara yang sistematik dan rasional ke periode di mana dia bisa menghasilkan benefit bagi perusahaan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor 3 basic question ketika kita mau mendepresiasi aset, yaitu depreciable base-nya atau berapa sih angkanya yang harus didepresiasi, kemudian umur aset, useful life, dan yang terakhir adalah metode apa yang paling cocok untuk digunakan. Kita udah belajar ya dulu, ngitung depreciable base adalah original cost dikurangi nilai sisa atau nilai residu. Jadi misalnya kita beli aset 10.000 dolar, kemudian kita estimasikan nih, ketika aset ini sudah tidak bisa dipakai, dia akan punya nilai berapa. Itu namanya nilai sisa. Nah, di sini nilai sisanya adalah 1.000, berarti depreciation base-nya adalah 9.000 dolar. Artinya yang didepresiasi itu tidak full ya, tapi 9.000 ini. Karena nanti ketika dijual atau dibuang, dia masih punya nilai 1.000. Oke, nah bagaimana dengan service life atau umur aset? Di sini ada kata-kata bahwa service life differs from physical life. Jadi uh, umur aset itu bisa memberikan servisnya itu berbeda dengan fisiknya. Misalnya mobil itu kalau secara umum umurnya 8 atau 10 tahun gitu ya. Nah, itu service life-nya. Tapi physical life-nya dia bisa aja sampai 20 tahun ya nggak sih? Mobil itu bisa aja 20 tahun masih bisa jalan, masih bisa dipakai, dibawa kemana-mana. Tapi untuk secara maksimalnya atau normalnya dia itu hanya 8 atau 10 tahun seperti itu. Nah, company retire asset for two reasons. Retire tuh pensiun ya. Aset itu tidak dipakai karena 2 alasan ini, yaitu physical factor dan economic factor. Kalau physical udah jelas. Jadi secara fisik dia udah nggak bisa dipakai, rusak lah atau expired lah atau udah bobrok kayak gitu. Tapi kalau economic itu bisa jadi karena sudah kuno, digantikan dengan yang baru. Sebenarnya asetnya masih oke, tapi ada teknologi yang lebih baik yang bisa lebih produktif gitu. Itu economic factor. Inadequacy, supersession, yaitu adalah alasan-alasan selain physical factor. Nah, ada 3 metode di sini
untuk menghitung depresiasi. Activity method, straight line yang paling gampang, pasti teman-teman paling ingat yang ini. Dan diminishing charge method, yaitu ada sum of the years digit dan double declining balance atau declining balance. Dulu teman-teman belajar 3 ini, activity, straight line, dan declining di principle of accounting 2. Tapi di sini akan ditambahkan yang lebih detail, yaitu sum of the years digit. Jadi saya akan fokus di sini nanti ya. Langsung aja ke contoh. Kalau activity method, aset itu diukur bukan dari umur tahun ya. Contohnya gini, Stanley Coal Mines Facts. Jadi dia mesinnya adalah mesin tambang ya. Crane. Teman-teman tahu crane kan yang tinggi itu mesinnya. Harganya 500.000. Dia punya umur 5 tahun. Dan residual value 50.000. Artinya apa? Setelah 5 tahun pemakaian, nilai aset yang tadinya 500.000 hanya tinggal sisa 50.000. Dan dia punya productive life in hours 30,000 hours. Artinya si crane ini dia bisa bekerja selama 30.000 jam sebelum dia akan mati gitu. Kalau bisa digambarkan seperti itu ya. Jadi cara mengukur aset itu selain dengan tahun, umur tahun, dia juga bisa dengan productivity-nya ya. Di sini dia diukur dengan jam. Kalau kendaraan biasanya diukur dengan miles atau kilometer. Oke. Nah, kalau activity method, instead of using this year, kita pakai yang hour. Jadi bukan pakai yang tahun, tapi kita pakai yang hour ya. Teman-teman ingat ya. If Stanley uses the crane for 4,000 hours the first year, the depreciation charge is. Jadi cara ngukurnya adalah kalau activity method, kita lihat di tahun ini aktivitas dia itu berapa sih? Ya. Jadi tahun ini 4.000 jam. Sekarang kita harus convert 4.000 jam ini kalau didolarkan jadi berapa gitu ya. Karena kan kalau menghitung depresiasi kita harus dalam dolar ya nggak? Bukan dalam hours gitu. Nah, cara mengukurnya adalah kita harus cari depreciable hours, depreciable unitnya. Oke. Cara menghitungnya adalah depreciable base-nya adalah cost dikurangi residual value. 500.000 dikurang 50.000 dikali dengan 4.000 dibagi dengan 30.000. Jadi kalau rumusnya itu sebenarnya adalah depreciable base-nya kita bagi dulu dengan 30.000 jam. Ya. Jadi kan depreciable base-nya adalah 450.000. Nah, 450.000 itu dibagi dengan 30.000 jam, kita dapat 1.500 ya. Atau 150, sorry. 150. Artinya apa? 150 itu adalah setiap jam mesin itu digunakan, dia akan terdepresiasi sebanyak 150 dolar. Gitu ya teman-teman cara bacanya. Nah, kebetulan di tahun ini, dia dipakai selama 4.000 jam. Berarti berapa depresiasinya? Tinggal kita kalikan aja. 150 dikali dengan 4.000. Dapatlah 60.000 dolar. Gitu ya caranya. Jadi sebenarnya rumus untuk activity method ini sama dengan straight line. Kalau straight line kan teman-teman tinggal bagi 50.000 dikurang 500.000 dikurang 50.000 dibagi 5 ya nggak? Jadi per tahunnya nanti 450.000 dibagi 5 90.000 per tahun gitu ya. Dia terdepresiasi, tapi di sini kita lihat berapa jam pemakaiannya ya. Jadi 450.000 itu kita bagi dulu selama 30.000. Jadi per jamnya dia terdepresiasi 150 baru dikali berapa jam dia dipakai. Kayak gitu ya. Ini activity method. Kemudian yang kedua adalah straight line. Straight line gampang banget. Kita cukup kurangi cost dengan residual value dibagi dengan useful life-nya. Berarti per tahun dia terdepresiasi 90.000. Nah, kalau secara prinsip, maka yang activity method ini saya balik lebih fair ya nggak? Karena dia disusutkan sesuai dengan pemakaian. Kalau dia dipakai cuma 4.000 jam ya disusutkannya 60.000. Kalau dia dipakainya hanya 2.000 jam berarti separohnya. Jadi lebih fair sesuai dengan pemakaian. Tapi kalau straight line dia nggak peduli. Apakah mesin itu dipakai 10.000, 5.000, 2.000 bahkan nggak dipakai sama sekali, dia akan tetap terdepresiasi 90.000. Oke. Jadi ini ya perbedaannya antara straight line dengan yang activity. Tapi kalau lebih mana yang sering digunakan adalah straight line karena dia lebih mudah. Nah, yang ketiga adalah diminishing charge method. Tadi kita ada dua, yaitu sum of the years digit sama yang double declining. Sekarang ini yang baru buat teman-teman karena dulu belum belajar. Sum of the years digit ini adalah kita hitung, dia lebih detail lagi.
Jadi di tahun-tahun awal pemakaian depresiasinya akan lebih besar daripada di akhir-akhir umur aset. Logikanya adalah ketika awal-awal tahun aset itu akan lebih berfungsi secara maksimal dan lebih bisa produktif. Jadi depresiasinya lebih besar ya. Masuk akal ya. Nah, ini masih soal yang sama, tapi caranya adalah kita hitung total tahunnya. Kan dia punya 5 tahun, jadi caranya adalah 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 jadi total 15. Ini untuk membaginya. Ya, jadi kalau ada 10 tahun, teman-teman harus jumlah 10 tambah 9 tambah 8 sampai ujung. Nah, untuk cara gampangnya, kalau misalnya nanti umur asetnya sangat besar, cukup N dikali N plus 1. Jadi 5 dikali 5 plus 1 dibagi 2 dapat 15 ya. Jadi tidak perlu tambahkan seperti ini caranya. Cukup kalian pakai rumus yang ini ya. Nanti akan dapat 15. Oke. Sekarang buat apa sih angka itu? Nah, ternyata angka itu adalah untuk mengukur depreciation fraction-nya seperti ini. Jadi base-nya tetap sama, 500.000 dikurang 50.000 dapat 450.000. Kemudian di sini kita pakai remaining life in years. Sisa umurnya. Di tahun pertama sisa umur 5, di tahun kedua sisa umur 4, di tahun ketiga sisa umur 3 begitu seterusnya ya. Jadi dia menurun. Dan ada depreciation fraction. Nah, ini tadi fungsinya kita hitung 15 itu adalah 5 per 15. 4 per 15 seperti ini ya. Cara menghitungnya seperti ini ya. Kita punya depreciation base yang sama dari tahun ke tahun. Kemudian remaining life-nya ini totalnya yang tadi ya, N dikali N plus 1. Dan kita kalikan dengan fraction-nya. Jadi kalau 5, 5 per 15. 4, 4 per 15. Begitu seterusnya sampai nanti totalnya 15 per 15. Kemudian kita kalikan deh. Jadi 450.000 dikali 5 per 15. Dapat 150.000. Begitu ya. Seterusnya. Jadi kalau kita lihat di sini, depresiasinya adalah besar di awal-awal. 150 dia akan turun sampai di tahun kelima hanya tinggal 30 dan ketika di total depresiasinya adalah 450.000 sama dengan depreciation base-nya ya. Ini adalah sum of the years digit. Oke, teman-teman. Dan ini book value. Book value itu ingat adalah nilai buku. Rumusnya apa? Rumus book value adalah cost dikurangi depreciation atau akumulasi depresiasi. Kan tadi cost-nya 500 ya. Jadi 500 dikurang 150 book value di tahun pertama 3,5. Di tahun kedua begitu seterusnya. 500 dikurang 150 tambah 120 gitu ya. Dikurangi akumulasi, oke? Jadi rumus book value saya tulis. Book value adalah cost dikurang dengan akumulasi depresiasi. Oke. Sorry tulisannya jelek. Ini ya. Dapat ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya kalau kita pakai metode diminishing charge yang kedua, yaitu double declining, teman-teman, ini sama dengan yang sebelumnya, tapi harus hati-hati ya. Jadi dia bisa pakai percentage di sini, dan ada notes-nya, dia tidak menghitung residual value-nya. Jadi dia pakai book value. Tadi ya rumusnya yang saya tulis. Nah ini cost dikurang akumulasi depresiasi. Kita balik dulu ke sini. Nah, kita pakai tabel yang sama. Jadi di kolom pertama, kalau double declining balance ini, atau sebutannya ada yang bilang double declining gitu ya, sama aja. Dia bukan pakai depreciable base, tapi dia pakai book value. Coba kita lihat bedanya. Di sini teman-teman lihat depreciation base-nya sama. Kalau yang 450.000 setiap tahun, tapi untuk double declining, dia akan berubah-ubah, karena dia pakai book value ya, teman-teman. Ingat-ingat, dia pakai book value. Di tahun pertama book value-nya masih 500.000 karena belum dikurangin akumulasi ya. Dan dapat rate. Rate ini rumusnya 1 per umur dikali 2 ya nih teman-teman. Kalau straight line kan dia 1 per umur. 1 dibagi 5 tahun jadi 20%. Nah, kalau ini dia 1 dibagi 5 tahun dikali 2 40%, kemudian dapat depreciation expense-nya. Kayak gitu terus ya. Dapat book value 500 dikurang 200 300. Nah, nanti 300-nya lanjut ke tahun selanjutnya. Dikali lagi 40% dapat 120. Maka akumulasi depresiasinya adalah 200 ditambah 120 320. Book value-nya berapa? 500 dikurang 320. Begitu seterusnya sampai di tahun terakhir. Teman-teman cukup masukkan sisanya 14.000 ini. Oke, supaya nanti totalnya ini
adalah 450.000. 200 tambah 120 tambah 72 tambah 43 200 ditambah 14.800 harus senilai 450.000 ya. Jadi